Halo Halo WPC WPC Lovers. Lovers. Oke, hari ini saya sudah berada di WPC Cabang Cakung. Nah, seperti biasa kita akan ngobrol seputar permasalahan kulit. Nah, di sebelah saya ini sudah ada salah satu narasumber yang cantik dengan dokter siapa, Dok? Halo, saya dengan Dr. Vindi Silavato, salah satu dokter di Wijaya Presiden Klinik Cabang Cakung. Oke, nah dokter Vindi ini berpraktek di Cabang Cakung ya, Dok ya. Nah, kalau boleh tahu di hari dan jam apa aja, Dok, prakteknya di Cabang Cakung? Oke, kalau untuk weekday-nya saya ada di hari Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Kalau untuk di Sabtunya hanya di Sabtu di minggu ketiga dan keempat aja. Kalau untuk hari Minggunya hanya di minggu kedua dan keempat di setiap bulannya. Oke, nah buat kalian yang ada di sekitar Cabang Cakung, kalau ingin berkonsultasi bisa hubungi WPC Cabang Cakung melalui IG-nya atau ketemu dengan Dokter Vindi ya, Dok ya, di jam praktek yang sudah disebutkan tadi. Oke, nah hari ini kita ada pembahasan nih, Dok, seputar permasalahan jerawat ya, Dok ya, tentunya yang jadi masalah sejuta umat dan kayaknya kalau dibahas nggak bisa habis nih. Masalah yang tiada kunjung akhir. Oke, nah kita akan bahas hari ini bagaimana cara merawat jerawat di setiap skin type. Oke. Di setiap skin type ya. Benar. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan kita, alangkah lebih baiknya sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya jerawat ini, Dok? Oke, untuk faktor penyebab terjadinya jerawat itu sendiri ya, kita bilangnya dengan patogenesis terjadinya jerawat. Itu ada 4 hal utama sebenarnya, Mas Ahmad. Jadi yang pertama, adanya hipersekresi dari kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Jadi produksinya tuh berlebih si kelenjar minyak itu. Apa aja sih yang pengaruhin? Kayak misalnya ada hormon androgen, terutama pada usia pubertas gitu ya. Kemudian juga karena lifestyle kita, pola makan, pola tidur dan sebagainya. Kemudian juga ada karena proliferasi. Jadi kita harus tahu dulu nih patogenesis terjadinya jerawat ya. Ada 4 hal utama, Mas Ahmad. Yang pertama karena adanya hipersekresi dari kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh salah satunya karena genetik, karena hormon, misalnya pada usia pubertas hormon androgen yang tinggi gitu ya, terus karena lifestyle, pola makan gitu. Kemudian yang kedua, adanya sumbatan di kelenjar minyak. Sumbatan di kelenjar sebasea. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada masalah di proliferasi. Kemudian jadi penumpukan sel kulit mati gitu loh. Kemudian yang keempat, adanya infeksi dari Propionibacterium acne atau bakteri penyebab jerawat. Jadi ada 4 faktor utama ya secara garis besar ya. Sebenarnya bakteri penyebab jerawat tuh ada loh di kulit kita. Cuma ketika kondisinya terganggu, baru dia hidup. Muncul. Jadi memang sebenarnya udah ada terindikasi mau terjadinya jerawat. Cuma ketika ada tadi ketemu dengan bakteri, baru tuh, Dok ya, tiba-tiba terjadi peradangan. Kalau kita ngerawat kulitnya nggak bener lah istilahnya gitu ya. Nah tadi dokter sudah nyebutin tuh salah satu penyebab jerawat ini karena makanan. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh makanan terhadap penyebab jerawat? Jadi sebenarnya kalau untuk makanan sendiri itu masih pro dan kontra sih. Jadi kita tuh bilangnya penyebab tidak langsung sebenarnya gitu. Yang paling sering disalahin siapa? Makanan manis bukan? Manis sih biasanya ya. Makanan manis. Berminyak. Kenapa coba makanan manis? Berminyak. Kenapa bisa begitu? Kalau makanan manis tuh ya namanya manis kali, nagih kali ya, Dok ya. Jadi keterusan makannya. Saya aja jawab ya. Nah, karena kalau makanan manis itu, jadi dengan kita makan makanan manis, indeks glikemik itu meningkat. Nah, sehingga akan memacu produksi daripada insulin dan androgen. Sehingga terjadilah peningkatan dari produksi kelenjar minyak gitu loh. Begitu juga dengan kalau kita banyak makan lemak berminyak, sama ujung-ujungnya sih peningkatan kelenjar minyak ke situ. Jadi sebenarnya faktor manisnya itu ternyata dari karena memicu gula ini ke ujung-ujungnya ke kelenjar minyak, produksinya berlebih, sumbatan, gitu lah. Dan terjadi jerawat. Dan lagi kita juga harus tahu nih, kebanyakan pasien tuh suka bilang, dok saya tuh nggak jerawatan, beruntusan doang, komedoan doang. Nah, kita harus tahu bahwa yang namanya jerawat itu terbagi menjadi 2 bagian utama. Ada jerawat yang tipe komedonal dan non komedonal. Kalau yang tipe komedo itu ada yang komedo terbuka dan komedo tertutup. Kalau yang terbuka kita biasa facial ya, ekstraksi komedo gitu. Kalau yang tertutup kita bisa lakukan elektrokauterisasi. Kalau yang yang non komedonal itu ada yang meradang dan tidak meradang gitu. Jadi sebenarnya cikal bakal jadi jerawat itu dari komedo itu sebenarnya udah jerawat ya, Dok ya? Komedo udah jerawat sih sebenarnya, udah harus di treatment gitu. Makanya orang banyak enggak sih, saya nggak jerawatan tapi cuma beruntusan. Nah sebenarnya beruntusan itu tuh sebenarnya itu jerawat ya kan, tapi kata dokter tadi bilang tipenya saja katanya. Tipenya. Ya karena memang lagi nggak meradang kan, jadi kelihatannya seperti
sumbatan-sumbatan kecil ya dok ya. Nah kalau berbicara tadi kan kita udah bahas tentang kulit berminyak dok ya. Nah orang-orang yang cenderung punya kulit berminyak dan berjerawat ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan, kayak pemilihan skincare yang tepat seperti apa, atau ada malah skincare yang harus dihindari gitu? Oke, untuk memilih skincare yang tepat atau produk yang tepat, kita harus tahu dulu sebenarnya jenis kulit kita tuh apa sih. Gitu. Kalau dulu secara tradisional memang hanya ada 4 tipe kulit. Berminyak, normal, kering, kombinasi gitu ya. Kalau sekarang oleh Dr. Leslie Bauman itu dibagi menjadi 16 tipe kulit. Oke, sekarang jadi 16 ya, lebih gampang lah. Lebih banyak. Oh, lebih banyak. Tadi 4 jadi 16 gitu. Oh yes. Tapi klasifikasinya memang berdasarkan dari kering atau berminyak. Kemudian resisten atau sensitif. Resisten tuh maksudnya kulitnya kuat, nggak gampang terjadi kenapa-napa. Atau sensitif tadi ya. Kemudian pigmented atau non pigmented. Jadi warna kulitnya rata apa enggak, ada flek apa enggak, kayak gitu. Kemudian juga dari wrinkle atau masih wrinkle atau tight kita bilangnya. Apakah udah ada kerutan atau masih oke. Jadi lebih spesifik ya pengelompokannya dok ya? Ya, nanti dicampur-campur. Misalnya oily, sensitive, pigmented, terus ada wrinkle gitu. Dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma martabak aja yang komplit berarti ya? Iya. Kulit juga ya sama, pemasangan kulit juga komplit. Nah tadi balik lagi, berarti untuk kulit yang berminyak dan berjerawat ya dok ya, kira-kira apa tuh rekomendasi untuk produk skincare-nya? Yang rekomendasinya mengandung apa mungkin, atau yang malah jangan sampai ketemu yang mengandung apa, atau apa gitu? Yang oke. Kalau untuk kulit berminyak ya, kalau untuk kulit berminyak pastinya kita butuh, kalau kulit berminyak ciri-cirinya gimana? Biasanya kayak bersinar, dibilangin glowing padahal minyak gitu ya. Kemudian juga porinya besar, cenderung berjerawat gitu kan. Nah pastinya kita butuh facial wash yang ada busanya. Ada busanya dan biasanya mengandung BHA, glycolic gitu. Dan pasti butuh juga pelembab kulit berminyak itu. Kulit berminyak pakai pelembab, bukan yang jadi tambah udah berminyak pakai pelembab, jadi bukan becek ya dok ya? Enggak. Jadi gini, kalau kulit berminyak itu kan hubungannya sama kelenjar minyak. Kalau lembab itu hubungannya sama air. Kelembapan air. Nah, jadi butuh bahan-bahan yang sifatnya humectant atau menarik air dari jaringan sekitar, entah dari sel, entah dari darah, dari kulit, kayak gitu. Contohnya tuh kayak misalnya ada hyaluronic acid, aloe vera, niacinamide, kemudian juga ada gliserin, dan lain-lain. Berarti kalau penggunaan serum pun yang kandungannya tadi seperti tadi ya dok ya. Nah adapun yang dihindari itu biasanya apa tuh dok? Yang kira-kira jangan sampai orang punya permasalahan kulit berminyak malah pakai skincare yang salah nih. Nah kalau di kulit berminyak jangan yang nutup pori. Jangan yang nutup pori. Contohnya tuh kayak silikon, dimetikon, yang ada kandungan itulah pokoknya. Jadi waspadalah untuk yang karena pori tersumbat otomatis nanti akan bisa jadi malah peradangan, jadi gitu. Kemudian juga butuh nggak sih orang kulit berminyak menggunakan sunscreen? Boleh nggak? Oh benar tuh dok. Biasanya kan masih galau tuh. Ya sunscreen pakai nggak nih ya gitu kan kondisi kulit berminyak dan berjerawat. Jadi gimana tuh dok? Jadi gini, kalau pada kondisi yang memang terlalu berjerawat ya atau terlalu berkomedo, itu sih sebaiknya memang kita hindari penggunaan sunscreen. Jadi lebih baik menghindari matahari, lebih baik menghindari panas daripada kita pakai sunscreen. Tapi kalau memang kita banyak paparan, memang kita outdoor activity-nya terlalu tinggi, mau nggak mau kan pakai sunscreen nih. Ya kita carilah yang bahannya gel atau yang bahannya powder, kayak gitu. Serum juga butuh ya untuk kulit oily dan berjerawat, contohnya serum niacinamide. Termasuk tadi ya dok ya, karena yang kata dokter mengandung jangan sampai ada penyumbatan, berarti sunblock tidak terlalu direkomendasikan ya dok ya? Kurang sih, iya tergantung ya. Jadi kita bilangnya jika perlu. Jika perlu saja ya. Tergantung kondisinya. Nah, sedangkan kalau untuk kulit orang yang cenderung kering nih dok ya, nah biasanya kan orang tadi kan kita bahas orang kulit berminyak cenderung berjerawat. Nah sekarang kulitnya kering tapi berjerawat. Nah ini gimana tuh dok? Iya, jadi kadang kulit itu juga suka salah kaprah kita bilangnya. Kita butuhnya kalau kering kan yang kita butuhkan lembab. Lembab itu kan hubungannya dengan kadar air ya. Jadi kan yang butuhkan tuh air, tapi dia menghasilkannya minyak. Nah, kayak minyak yang kontrol sumbatan jerawat bisa kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk kulit kering tapi dia berjerawat, kita itu harus fokus dulu untuk benerin barrier kulitnya. Karena dengan barrier kulit yang nggak baik itu akan mudah terjadi infeksi bakteri, virus, jamur gitu. Nah, jadinya bahan yang cocok ya kayak misalnya sebenarnya kalau untuk kulit kering sih golden terapinya itu ceramide ya. Ceramide, tapi memang lagi-lagi kita menggunakan bahan yang mengandung
humectant yang menarik air tadi. Oke. Gitu, contohnya kayak aloe vera, glycerin, bisabolol. Oke. Dan penggunaan sabun cuci mukanya berarti lebih yang seperti apa, Dok? Oh ya, kalau untuk sabun cuci mukanya sendiri kita menggunakan pH yang lebih mendekati pH kulit. Jadi antara 4,5 sampai 5,5. Oke. Biasanya sih pH 5 ya rata-rata. Gitu. Kemudian juga jangan yang sebisa mungkin jangan yang mengandung BHA. Oke. Ataupun misalnya BHA lebih dari 1% tuh hindari. Glikolik yang lebih dari 10% hindari. Oke. Gitu. Jadi kebalikannya ya, kalau tadi kulit berminyak, sabun cuci muka yang lebih berbusa, sedangkan untuk kulit Yang ini kering, jangan, justru harus yang gentle, jangan yang berbusa yang dan gentle. dengan pH yang mendekati kulit gitu. Oke, baik. Nah, kadang juga ditemui juga beberapa kasus tapi permasalahan jerawat ini timbul di orang yang punya permasalahan kulit sensitif. Nah, ini seperti apa nih kalau kulitnya sensitif, Dok, dan berjerawat? Oke. Kalau untuk kulit sensitif sendiri itu kita ada 4 subtype sebenarnya. Oke, 4 subtype. Ya, jadi ada yang dia sensitif itu tipe kulit. Kalau jerawat itu masalahnya. Oke. Gitu. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, dia kulit sensitif mudah bermasalah jerawat. Oke. Yang kedua, mudah terjadi burning sensation, jadi kayak panas, kebakar gitu. Ada juga yang mudah terjadi alergi. Oke. Mudah yang tipe rosacea, jadi dia merah, kemudian ada telengektasisnya, spider vein yang orang suka bilang. Oh ya, yang bentuknya kayak Ya, laba-laba ya, Dok ya. kayak cacing-cacing kecil Oke. merah-merah itu loh. Nah, kayak gitu. Nah, berarti memang kalau berbicara tadi kata dokter memang ada jenis skin type yang berbeda dan permasalahan jerawat yang mungkin relatif sama ya, Dok ya. Nah, untuk rekomendasi treatment nih, Dok, apakah bisa dipukul rata sama atau sebenarnya beda-beda nih treatmentnya untuk mengatasi permasalahan kulit yang berminyak berjerawat, kulit kering yang berjerawat ataupun kulit sensitif yang berjerawat? Beda-beda ya pastinya ya gitu. Kita nggak bisa samakan kayak misalnya nih dia jerawatan tapi yang satu kulitnya kering, satu kulitnya berminyak terus sama-sama di chemical peeling ya nggak bisa. Oke. Gitu. Berarti Jadi beda nih, Dok ya. Beda, harus dibedakan treatmentnya. Oke. Kayak dari Kulit berminyak? Kayak dari misalnya permasalahan sendiri ini sama-sama meradang tapi yang satu kulitnya oily, yang satu kering. Beda gitu. Kalau yang kering otomatis jangan dikasih harus dikasih anti peradangan tapi emang steroid kayak misalnya gitu kalau untuk obatnya ya. Gitu. Terus kalau untuk treatmentnya sendiri sih yang memperbaiki barrier kulit, kalau misalnya kulitnya dia kering tapi dia berjerawat, kita perbaiki dulu barrier kulitnya. Oke. Bisa dengan apa sih gitu? Dengan penggunaan tindakan yang menggunakan vital injector tuh kalau di kita ya, yang masukin serum, serum ataupun juga ada yang kita bilang dengan Profhydra. Nah, itu juga bisa tuh untuk meningkatkan kadar air. Nanti setelah barrier kulitnya baik, baru kita lakukan treatment lainnya. Entah dia bisa dipiling, kalau udah bisa dipiling kita piling. Kita udah bisa di laser kita laser. Gitu. Karena laser juga kan dia bisa untuk kontrol kelenjar minyak. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ya, Dok ya, permasalahan kulitnya itu yang mana dulu yang diprioritaskan untuk diperbaiki ya, Dok ya? Iya, jadi kita harus tahu dulu tipe kulit sih, kalau enggak treatmentnya nanti ngaco. Baik. Banyak lah kalau untuk treatment ya di sini tuh pokoknya kalau masalah berminyak ataupun kering gitu ya, kita ada Smart Skin Booster Gold, bisa dikombin dengan anti aging misalnya gitu kan. Kemudian juga ada Smart Skin Oily untuk kontrol minyaknya gitu, bekas jerawat dan lain sebagainya, banyak. Jadi buat kalian nih mungkin yang masih bingung nih buat ngatasin permasalahan jerawat kamu dengan skin type yang berbeda-beda, lebih baik konsultasi ya, Dok ya. Bisa langsung dengan Dokter Vindi dan di cabang Cakung tentunya, Dok ya. Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya tuh perawatan apa yang cocok, baik pemakaian skincare ataupun tips cara merawat pola hidup ataupun sampai melakukan tindakan treatment yang dikombinasi apa supaya hasilnya maksimal ya, Dok ya, tentunya ya. Ya, jangan memaksakan kehendak. Dok, saya maunya bekas jerawat saya hilang, glowing, tapi mukanya masih beruntusan jerawatan. Benar. Karena jadi masalahnya dulu yang diperbaiki ya, Dok ya, baru nanti bisa di next lanjut untuk lebih penampilan yang pas itu. Nah mungkin itu aja ya, Dok ya untuk hari ini. Atas kesempatan waktunya terima kasih, semoga jadi informasi yang bermanfaat bagi WPC Lovers Collab. Kita tunggu kedatangannya di WPC Cabang Cakung, konsultasi dengan Dokter Vindi terkait segala permasalahan kulitmu. Makasih ya, Dok ya atas waktunya dan terima kasih. Bye. Bye.